Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menelusuri lebih jauh perkembangan sejarah Jemaat Siloam, maka kita harus lebih dahulu mengetahui bagaimana terbentuknya jemaat ini. Itu berawal dari 8 orang dari persekutuan yang terkecil. Mereka bersatu untuk membangun gedung gereja yang diberi nama Hero. Hero dalam bahasa Tobelo bertumbuh, berkembang menjadi besar. Di tahun 1926 kita membayangkan satu pergumulan yang luar biasa dari pendiri gereja kita yang pertama. Karena bukan tidak mungkin, bukan mustahil mereka diperhadapkan pada berbagai persoalan. Ketika harus menghadapi berbagai banyak pemahaman, kepercayaan, agama, suku. Dari sanalah mereka membangun komitmen bersama bahwa tidak ada lautan yang menjadi halangan, tidak ada hutan yang menjadi tantangan. Mereka terus bersaksi, mereka terus melakukan pelayanan, tentunya dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, sehingga jemaat Hero mulai bertumbuh, berkembang menjadi besar dengan arti nama dalam bahasa Tobelo. Dan ini suatu hal yang luar biasa, karena di tahun 1936 jemaat dibangun gedung gereja dengan diberi nama Ebenezer. Di tahun 1958 berkembang dan dibangun kembali jemaat yang diberi nama Immanuel. Dan tahun 1993 Jemaat Siloam dibentuk dan dibangun karena kemajuan perkembangan. Ternyata arti sebuah nama Hero menjadi kenyataan, dan bukan karena kekuatan manusia, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Hari ini, saat ini, perkembangan Jemaat Siloam berada di tengah pusat kota kabupaten yang terdiri dari 640 kepala keluarga dan 272 jiwa. Ini membuktikan bahwa perkembangan luar biasa telah terjadi. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ternyata jemaat dengan pergumulannya telah memasuki keadaan zaman yang sudah berubah. Kemajuan teknologi ternyata berpengaruh dan berdampak dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam kehidupan keluarga. Buktinya saudara, anak-anak dengan mudahnya mengakses informasi yang mereka dapatkan lewat internet ataupun TV kabel, yang mengakibatkan belum saatnya ditonton, anak-anak sudah melihat. Bahkan bukan hanya itu, tetapi kita tahu bersama, dari anak-anak sampai orang dewasa sudah memiliki HP. Dan pada kenyataannya banyak persoalan yang dihadapi. Komunikasi yang terjadi antara suami istri, anak dan orang tua
ternyata mengalami perubahan. Dan bukan mustahil perubahan yang terjadi menghilangkan keakraban, kasih sayang, bahkan cinta kasih dalam keluarga yang pasti akan berdampak dalam kehidupan keluarga, sehingga dampaknya terjadinya perceraian, bahkan kehidupan yang tidak terkontrol lagi terhadap anak-anak. Dan bukan hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Inilah yang menjadi pergumulan gereja. Dan bagaimana kita menyikapi persoalan-persoalan ini dalam membentengi kehidupan jemaat. Saudara yang kekasih, saya mengajak saudara untuk mendengarkan penuturan dari Ibu Adrince Lahora. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, ketika saya melihat keberadaan kehidupan masyarakat atau jemaat pada umumnya di masa kini, begitu banyak kekerasan yang terjadi, yang nampak maupun yang tidak nampak. Misalnya pulang larut malam, mabuk-mabukan, sering-sering tidak memberikan uang belanja dan lain sebagainya. Sehingga kekerasan itu bukan dilampiaskan kepada bapak tetapi kepada anak-anak. Ketika anak-anak menuntut untuk membeli ini dan membeli itu, bilang, oh bapak tidak kasih uang, bapak tidak kasih jajan sama ibu, jadi minta saja sama bapak. Disitulah tercipta kekerasan kepada ibu tetapi dilampiaskan kepada anak. Hubungan antara suami istri dalam rumah tangga kurang memberikan pembinaan kepada pemuda, atau kekerasan itu sering dilihat oleh anak-anak muda di dalam rumah itu, sehingga mereka lebih mengambil keputusan untuk keluar rumah dan melakukan hal-hal yang bertentangan. Daripada kita orang hidup dalam rumah tompe orang tua berkelahi terus, lebih baik kita orang hidup di luar dengan pesta pora, minum-minuman, atau dengan mengadakan seks bebas. Perjudian yang lebih marak sekarang adalah togel. Ketika togel itu ada, di satu sisi kita menang, mabuk itu kurang, tetapi orang lebih mempersiapkan diri tidur, sudah tidak pergi kerja, tetapi tidur untuk mencari mimpi, untuk memasang nomor-nomor ketika dalam mimpi-mimpi itu. Dan satu hal lagi, uang belanja yang diberikan kepada istri sangat terbatas untuk mempersiapkan diri untuk sebentar lagi ketika dia pasang Rp1.000 atau Rp2.000, dia punya angan-angan untuk mendapat Rp140.000. Di satu sisi kita menang karena apa? Orang kurang mabuk di tengah malam. Tapi di sisi lain kita kalah dengan mengalir uang kita keluar lebih banyak. Misalnya Bandar Togel itu kan di Singapura. Mereka menarik uang kita dari Halmahera ini dan memperkaya orang di sana. Sementara kita yang di sini yang pikir lagi, besok nomor berapa yang saya pasang, berapa lagi yang harus saya pergunakan, mimpi lagi. Ketika dalam tidur istri membangkuan suami untuk pergi bekerja, disitulah timbul kemarahan. Orang ada sono kasih bangun padahal ini mencari mimpi. Apalagi mimpi sampai DP puncak kok ada lihat nomor apa atau apa, situ kemarahan. Ini yang akhir-akhir ini terjadi. Saudara pemirsa, dari penuturan Ibu Adrince tadi mau mengungkapkan betapa buruknya relasi yang dibangun oleh suami istri karena kekerasan, yang pada akhirnya dapat berakibat kepada anak-anak. Peran orang tua sangat menentukan dalam perilaku anak. Seperti yang digambarkan dalam Efesus 6 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan orang tuamu." Bahkan dikatakan, "Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak." Di sini mau mengatakan bahwa hati yang mengalami damai sejahtera, hati yang mengalami sukacita akan membangun komunikasi yang utuh di antara orang tua dan anak, bahkan di antara suami istri.
jiwaku ingin bernyanyi, ya bernyanyi, serta tubuhku menari-nari, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Kan ku tiup sangkakala dan seruling dengan kepada. Kan ku mainkan kecapi muji-mujimu harisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, cakatan gong serta rebah, akan ku tabung membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku ciptakan, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, sangat indah, muji Tuhanmu harisku. Kan ku tiup sangkakala dan seruling dengan rebana. Kan ku mainkan kecapi muji-mujimu harisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhan, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, cakatan gong serta rebah, akan ku tabung membesarkan namanya. Oh, pantun, syair dan seloka akan ku ciptakan, akan ku gubah. Oh, jadi nyanyian yang indah, sangat indah, muji Tuhanmu harisku. Komunikasi, relasi yang tidak terpelihara membuat pemuda tidak mendapatkan ruang baik di gereja maupun keluarga, dan pada akhirnya mereka mencari di tempat yang lain, apakah dalam bentuk internet atau pergaulan bebas, di mana kehidupan cinta kasih yang tidak didasarkan pada kasih Kristus terjadi, dan pada akhirnya keluarga yang menjadi korban. Nah, dalam situasi ini pemuda tidak melihat proses pertumbuhan iman dalam panggilan bersekutu, bersaksi, melayani. Mereka melihat bahwa itu tanggung jawab